bersyukur. Lu harus bersyukur sama semua yang lu punya, itu doang sih. Apapun itu, kecil atau besar, lu harus bersyukur. Gue setuju. Balik lagi sama Mas Bin di sini. Sekarang gue kedatangan tamu nih guys. Dia temen gue. Dia itu guru gue, mentor lah. Sering ngasih tahu gue banyak hal lah, dari kerjaan, kehidupan, bla bla bla. Gue kenalin. Silakan perkenalkan dirinya. Halo, gue Henry. Gue temennya Bibin waktu di kantor yang dulu. Bin ya? Ya, kantor yang dulu. Sempet bisnis bareng. Dan sekarang kita masih berteman baik. Berteman baik, tapi sudah tidak bisnis bareng. Om Hen sudah punya bisnisnya sendiri, itu kopi. Om, gue mau nanya nih Om. Oke. Lu apa kabar sih? Baik lah cuy. Baik lah cuy, puji Tuhan baik lah. Gila lo, gue salut lo. Doi udah S2 guys. Apa yang disalutin? Doi udah S2. Gak ada perlu disalutin lah. Gimana? Selain sibuk ngantor, lo sibuk ngapain Om? Gue selain ngantor, ya gue ada bisnis sih, ada bisnis lain. Gue ada kedai kopi kecil-kecilan, sama yang lagi gue rintis sekarang tuh jualan gitar. Jualan gitar. Oh iya, Doi juga anak band guys. Iya, gue ngeband juga sih. Ya, dia ngeband juga. Tapi hobi. Itu lo apa, gitar apa drum? Lu semuanya bisa. Enggak, sih. Gue main gitar. Main gitar. Oke. Di band itu lo main gitar. Main gitar. Terus bisnis gitarnya lancar Om? Lumayan puji Tuhan ya. Covid gini malah oke. Oke. Jadi kalau mau beli gitar guys audiens, hubungin aja nanti IG-nya di sini nih. Oke. Lo kan udah S2 nih Om. Selanjutnya lo tuh mau ngapain sih? Gue S2 itu sebetulnya nggak linear sih Bin. Jadi gue S1 itu kan Eskom nih, komputer IT gitu. Nah S2-nya gue ngambil malah manajemen, marketing, pemasaran. Karena basicnya mungkin gue nextnya gue harus bisa menjual diri gue banget sih. Yeah. Kayaknya kalau sekarang tuh untuk dijualin sama orang tuh berat Mas. Mending kita jual diri kita sendiri. Iya. Bahasa jeleknya ngejablay. Yes, kayak lo. Enggak lah. Enggak. Gue ngejablay kalau soal cuan untuk kerjaan. Oh, iya. Gue ngejablay banget. Oh, bukan jablay yang benar, maksudnya bukan definitif gitu ya. Jablaynya konotasi aja. Konotasi. Kayak gitu pokoknya guys. Gitu. Lo tuh di kantor punya berapa anak buah Om? Dulu kan lo banyak tuh di kantor lama. Sekarang sisa berapa ya? Sekitar kayaknya 12 deh. 12. Itu udah termasuk fotografer, stylist. Iya, tapi itu yang ini sih yang apa? Yang tetap. Kalau yang freelancer gitu mungkin kalau di total sekarang 20-an. 20-an. Itu under lo semua. Iya. Gokil. Gokil biasa aja. Gokilnya di mana? Gue pingin punya anak buah 20. Wah, keren sih. Enggak anak buah, Bin. Itu tuh teman kerja. Iya, rekan kerja. Kita bantu dia bantu kita ya, kayak gitu. Benar, setuju. Gitu. Terus usaha gitar lo oke, lo ngeband. Lo kapan magungnya sih Om? Nggak bisa Covid men, belum ada. Jadi ini setiap hari nih pulang kantor latihan terus gitu. Enggak, gue kalau latihan tuh gue latihan gitar karena basicnya gue bukan pemain gitar, gue kan main drum, cuma gue lagi belajar gitar. Jadi gue tiap hari tuh latihan, tiap pagi sih sebenarnya sebelum berangkat kerja. Kayak gitu sih. Sisanya ya ngurusin bisnis aja sih. Gitu aja. Main sama keluarga, main anak ya. Doi itu anak ajaib guys kalau menurut gue guys. Gue sorry nih bukannya muji-muji dia, emang tapi gimana ya, emang bener ada faktanya gitu. Ngedit, retouch jago, foto iya, band lancar, di kantor oke.
keluarga oke, agama bagus. Gila, panutan banget kan? Panuan bro. Panuan. Emang ada juga ya. Terus dampaknya COVID buat diri lo sama kantor gimana Om? Kantor sih ngaruh ya. Ya kita sama-sama retail, Ya, Bin. sama-sama Gua retail. Ah. Terasa banget COVID pasti kan, apalagi awal-awal COVID kemarin. Cuma gua pribadi justru nemuin hal menarik bisnis. Jual beli gitar gua itu gua start itu justru pas COVID, cuy. Oke. Jadi gua kayak nemuin kan di masa COVID nih player banyak gak punya duit nih karena gak ada manggung segala macam kan. Alhasil mereka jual alat musik mereka dengan harga yang agak lebih murah nih dibanding pasar. Nah gua dapet, gua bisa jual itu ke orang yang tepat. Artinya kan banyak hobis nih pemain-pemain gitar yang ngantor sebenarnya dia bukan player kan. Nah sekarang kan begitu WFH mereka pasti nyari kerjaan lah, nyari kesibukan pada main gitar, jadi pada beli gitu. Jadi gue nemuin dari musisi lewat gue terus ke orang kantoran. Rata-rata kayak gitu customer gue tuh yang orang-orang kantor gitu kan, nggak ada waktu luang, banyak waktu luang lagi WFH. Pinter sih punya pemikiran kayak gitu sih. Nemu aja sih, kebetulan aja nemu. Sama gue juga bikin gini juga. Pas COVID ya, iya bener. Nemu aja udah. Toto sekarang subscribernya udah banyak. Alhamdulillah. Iklan udah ada. Alhamdulillah. Ntar lagi resign bos jadi YouTuber full. Iya. Bikinnya gitu. Iya. Masa harus kerja sama orang terus betul, kan betul, enggak kan. Betul. Terus gue kan pernah denger tuh cerita petua-petua lo lah dulu ya kan, kata pas kita jalan bareng ya kan, ngopi bareng. Jadi Doi itu pingin bikin sekolah guys. Mulia banget nggak? Enggak. Biasa aja. Dia pingin bikin sekolah yang apa Om? Yang art ya? Iya, sekolah yang keren lah. Sekolah yang keren ya? Sekolah yang keren lah. Jadi bisa dijelasin? Sebenarnya istri gue sama gue. Istri gue emang basicnya guru kan. Terus dia ngajar art juga gitu kan. Nah, jadi gue berdua tuh nemuin hal kayak kita tuh di Indonesia susah banget dapet pendidikan yang keren gitu. Maksudnya keren dalam artian ya layaknya sekolah mahal, Bin. Layaknya sekolah mahal gitu, punya guru yang keren. Kayak lu sekolah internasional lah kan, gurunya keren, fasilitasnya keren, metode pembelajarannya keren. Nah, sayangnya yang bisa ke situ itu cuma orang yang berduit, man. Ya kan? Yang nggak berduit, ya betul ada beasiswa, tapi seberapa banyak sih gitu. Padahal gue mikir sebenarnya kalau orang-orang kaya nih, pengusaha nih, kalau patungan gitu, mereka bisa buat danain bikin sekolah yang bener-bener kualitasnya tuh top banget, gokil lah pokoknya. Dan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ya. Harus pintar dan miskin. Iya, harus pintar dan miskin. Kalau miskin doang kan banyak. Pintar doang juga banyak. Tapi harus kedua-duanya ini nih, pintar dan miskin. Supaya apa nih? Supaya ada gunanya dia pintar cuy. Dia bisa ngerubah hidup keluarganya. Benar. Ya kan, karena itu yang paling penting tuh kan, banyak orang miskin dari lahir sampai tua. Wah, gila itu sih. Iya sih. Bukan karena mereka nggak mau, tapi memang kesempatannya terlalu kecil satu. Yang kedua, ya sulit tuh sekolah. Kita tuh bener-bener sekolah dapet sampai tinggi, terus abis itu begitu lulus layak kerja tuh susah banget. Kalau lu bisa nyetak sekolah yang gaji gurunya juga gede, gurunya juga lulusan luar negeri atau apa, tuh banyak banget di sekolah internasional tuh gurunya lulusan luar negeri gitu. Iya. Jadi kayak guru-guru yang pintar tuh ujung-ujungnya pindah ke sekolah itu karena cuannya lebih gede cuy. Iya, balik lagi. Gajinya lebih gede. Nah, sebenarnya kan kalau di manage dengan baik, dan gue yakin pengusaha-pengusaha kaya juga yang bingung duitnya kemana juga mau aja sebetulnya kan. Nah kita tuh bisa nyetak orang-orang yang gokil tuh dari situ tuh. Bisa, orang-orang yang gokil bisa nyetak. Masalahnya diajarinnya sama orang-orang yang gokil juga. Betul, harus. Iya. Itu dia harus praktisi-praktisi. Kalau cuma teori terus mah, ya kita dulu sekolah kan kayak gitu. Dan terus tadi kan lo bilang kan harus miskin kan? Harus miskin. Otomatis dia nggak sombong. Enggak, harusnya sih enggak. Harusnya sih enggak. Otomatis dia belajar yang benar. Betul. Iya, karena udah dibiayain, emang dasar. Nah itu harus begitu. Ahli. Iya, harus begitu. Dia yang intinya sih dia harus mensyukuri keadaan dia gitu. Artinya
oh gue bersyukur banget ya gue dapet kesempatan untuk merubah hidup gue dan keluarga gue gitu. Jadi kalau misalnya sebetulnya dia once dia lari dari tracknya ya dia yang rugi sih sebenarnya. Benar-benar. Ya semoga aja pengusaha-pengusaha, pemerintah dengar podcastnya Mas Bin dihujudin. Iya. Tapi gue harus bikin itunya dulu, planningnya dulu. Iya, yang real gitu. Yang real ya. Harusnya sih bisa sih Bin. Harusnya sih bisa. Bisa lah Om. Iya harusnya sih kenapa nggak bisa Om? Iya. Satu dulu aja gitu ya. Satu dulu aja gitu. Pasti yang lainnya ngikut. Yang lain ngikut. Ntar ada kayak ruang masuk hall gitu, terus ada foto-foto yang nyumbang tuh kan. Wah, nyumbangannya makin gede, fotonya makin gede. Jadi si murid juga, si calon siswa juga bersyukur gitu, oh gara-gara dia nih gue bisa sekolah sampai tinggi gitu. Benar-benar, gue setuju banget itu. Lulus kerja di tempat doi-doi juga. Iya kan? Artinya mutualisme sebenarnya. Mereka juga bisa dapet orang-orang yang terbaik gitu kan buat kerja di perusahaannya. Iya, harusnya sih bisa. Semoga bisa ya. Semoga bisa. Kita doain. Amin. Terus lo setelah punya cita-cita itu apa yang ingin lo buat? Lo mau ngajuin proposal apa? Iya pasti. Gitu-gitu masih. Enggak, pasti bikin planningnya dulu karena kan itu kan nggak bisa cuma kita bikin misalnya lesson plan gitu ya. Lo mau ngajar apa nggak bisa. Harus ditulis dulu ya. Semua sampai ke ngolah keuangannya gimana, terus biayanya itu kita harus dapetnya dari mana, proses pasti kan itu banyak banget yang harus dikerjain gitu. Dan enaknya sih kalau misalnya memang dimulai dengan tim gitu, maksudnya artinya masukan lain juga masuk gitu kan. Gitu sih. Keren sih. Gue sih mikir sih udah kalau saatnya sampai jadi sih. Yoi. Kepandang cuy. Wih kalau jadi. Pandang banget. Jadi misalnya nih ya gue nih ya gue ngeliat masuk, wah gila foto-foto orang-orang kaya yang Yoi. Iya kan? Keren kan kayak gitu kan. Iya kan. Keren. Maupun di ujungnya fotonya presiden dan wakil presiden ya. Iya, tetap ya. Tapi paling enggak ya gitu. Wah, gila. Si siswa juga tahu gitu siapa sih yang bantu gua untuk merubah kehidupan gue gitu. Tolong pengusaha-pengusaha, bos-bos, big boss. Soalnya bos sekarang banyak. Oh iya sih. Tapi big boss tuh dikit. Bos sekarang banyak. Baru naik. Udah kaya bos sekarang. Ih, double gue bilang. Ya begitu. Gitu ya. Om, satu pertanyaan lagi nih Om. Oke, gimana? Kan selesai COVID nih, istilahnya tempat-tempat hiburan, tempat-tempat pariwisata udah pada kebuka. Lo ada planning keluarga kemana gitu Om, holiday? Kemana Om? Ih, gue pengen banget sih. Iya, kemana? Kira-kira kalau gue sih pengennya sih ke Bandung cuy. Ke Bandung? Yoi, apa namanya tuh? Serius lu cuma ke Bandung? Lembang sih. Cuman ke Lembang doang? Ya itu doang yang bisa, ke Jepang juga gak bisa juga, lu belum boleh. Ya enggak, lu pingin ke Bandung, lu gak pingin misalnya ke Roa atau ke aku masih kecil bro. Ke Bali gitu, enggak ya? Bali sih sabi sih. Cuma budget sensitif sih gue. Maksudnya biasanya gue kalau jalan sekeluarga tuh istri gue bikin itinerary tuh. Langsung ketahuan kosnya berapa, endingnya kita harus nyiapin berapa. Kalau jadi udah tahu nih Bin, gue mau jalan kemana aja, titiknya apa aja, ongkosnya berapa, makannya berapa gitu. Iya, jadi bener sih. Iya, gue kalau jalan biasanya gitu. Nah, gue nggak tahu deh, belum pernah bikin inian ke Bali buat berempat. Kemungkinan juga nggak berempat juga gue, karena biasanya pasukan nyokap bokap tuh guys, mertua nyokap bokap, gila nyenengin, canggih nih orang. Nggak juga lah. Om, gue mau nanya nih Om, sekali lagi Om, kasih 2 kata-kata bijak lo deh. Anjir. Untuk kehidupan. 2 kata-kata? Yes. 2 kalimat kan? 2 kalimat lebih tepatnya. 1. Bersyukur. Lo harus bersyukur sama semua yang lo punya, itu doang sih. Apapun itu, kecil atau besar, lo harus bersyukur. Gue setuju. Yeah. Yang kedua, bro, kesuksesan bukan punya lo. Lo itu cuma dikasih doang. Itu punya Tuhan lo. Serius, percaya sama gue. Itu bukan kesuksesan. Jadi nggak usah sombong. Lo
Bener gak, Bin? Bener. Jangan sombong, bro. Itu cuma dikasih doang. Usaha lu tuh gak besar-besar amat juga sebetulnya. Gue setuju. Iya. Gue setuju banget. Thank you, Om ya. Siap, Bin. Gue Mas Bin. Gue Henry. Kita pamit. Dadah. Bye.